Belum dikeruk, banjir nggak selama puluhan tahun yang lalu lah gitu. Segini Bu, pernah segini. Tuh. Iya. Sekarang alhamdulillah ya, pas sudah dibagusin kalinya ya. Udah nggak terlalu. Sudah kurang lebih 25 tahun kita merasakan kebanjiran warga kami. Tahun kemarin, awal tahun 2025 ini, kita udah nggak kebanjiran lagi. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Alhamdulillah saya kembali lagi ke wilayah Kalibaru ini untuk melihat progres akhir normalisasi Kali Bokor di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Beginilah hasilnya Sobat Jelajah Jakarta. Pagi jelang siang ini saya menjelajahi Kali Bokor yang sudah 100% rampung. Saya ditemani oleh Pak Kaharudin selaku Ketua RW 07 dan juga Bu Jubaidah selaku Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang bersama saya Ketua RW 07 Kelurahan Kalibaru. Alhamdulillah kita sekarang sedang meninjau kali yang ada di RW 7 bernama Kali Bokor. Ini kali panjangnya kurang lebih hampir 1 km yang melintasi 5 RT yang ada di wilayah RW 07. Nah, pada hari ini kita lihat luar biasa perubahannya. Ini sudah dibangun hampir kurang lebih 4 bulan diturap bersama Kasudin SDA Jakarta Utara. Dan kita lihat sini lebarnya hampir kurang lebih 2 meter lebih lah ya. Lagi awal ini kali cuma 1 meter lebarnya ini. Sisanya 1 meter. Selebihnya adalah bangunan-bangunan warga yang ada di sekitarnya. Tapi setelah pembangunan selama 4 bulan ini, alhamdulillah kali kembali ke asalnya lah gitu ya. Walaupun tidak selebar mungkin dari awalnya gitu. Tapi ini sudah kita bersyukur karena banyak perubahan yang terjadi ketika proses normalisasi kali ini. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum diturap seperti ini, proses normalisasi adalah melakukan pengerukan dan pengangkutan lumpur yang dilakukan oleh teman-teman dari suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Utara. Lalu barulah setelah itu pihak kontraktor yang melakukan pembangunan dinding penahan tanah atau DPT. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi dan pembangunan DPT atau turap ini sudah dinantikan warga RW 07 selama hampir lebih kurang 25 tahun. Bayangin tuh guys, 25 tahun penantian. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Pak RW. Kenapa kita pengen ini dinormalisasi? Karena sudah kurang lebih 25 tahun kita merasakan kebanjiran warga kami. Saya Ketua RW di sini kurang lebih sudah 13 tahun. Dan 5 tahun saya jadi Dewan Kurahan. Jadi kurang lebih hampir 18 tahun kita berjuang untuk mengajukan perubahan normalisasi yang ada di RW 07 ini. Selama itu pula warga merasakan kebanjiran gitu ya. Tapi kita nggak pernah putus asa, kita terus setiap tahun mengajukan dan pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan niat kita, harapan warga semua yang ada di wilayah 07 ini, yaitu normalisasi Kali Bokor. Pak RW merasakan bagaimana 25 tahun beliau dan warga selalu terdampak banjir gara-gara debit air Kali Bokor meluap. Alhamdulillah sejak Kali Bokor dinormalisasi dan kemudian dibangun tanggul seperti ini, warga tidak terdampak banjir lagi. Kalaupun ada genangan, airnya cepat surut. 25 tahun kita kebanjiran, setelah ini dinormalisasi, alhamdulillah tahun kemarin, awal tahun 2025 ini, kita udah nggak kebanjiran lagi. Biasanya kan puncak hujan itu di awal tahun, bulan Januari dan Februari. Kemarin kita didera hujan besar berhari-hari dan kita sudah terbebas dari banjir.
Banyak berapa warga kita tanya, mereka cukup antusias mengucapkan rasa syukur karena setelah pembangunan ini sudah nggak banjir lagi. Kemarin itu baru hujan, belum ada sehari ya, hujan besar, udah meluap kemana-mana. Sehingga warga kita ini kan sebagian ini pedagang, Mbak. Pedagang, salah satunya ada pedagang nasi uduk. Jadi ketika dia udah mempersiapkan nasi uduk tengah malam, sudah masak, tiba-tiba hujan besar jam 4 subuh. Mereka nggak bisa dagang lagi. Padahal mereka berdagang uangnya boleh pinjam, Mbak. Ada yang pinjam di bank, ada yang pinjam di bank keliling ya Pak ya, bukan bank beneran gitu ya. Artinya mereka harus mengembalikan uangnya, sedangkan dagangannya belum dia jual gitulah. Inilah salah satu dampak yang dirasakan warga kami. Dan juga anak-anak mau sekolah nggak bisa karena rumahnya terendam banjir karena luapan Kali Bokor ini. Tapi alhamdulillah tahun ini mereka mengucapkan rasa syukur karena itu sudah tidak terjadi lagi. Kalaupun ada beberapa titik yang airnya naik ketika hujan, tapi setelah hujan selesai surut lagi karena kalinya sudah lancar, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, saya kemudian diajak Pak RW untuk menanyakan ke warga mengenai efek dari normalisasi dan pembangunan turap di Kali Bokor yang sudah dijalankan oleh Sudin SDA Jakarta Utara. Ya, ini kita mau tanya-tanya nih Pak, setelah normalisasi kali, kan selama ini kan kita banjir mulu Pak ya. Iya. Sebelum ada pengerukan, sebelum ada turap, ya di sini yang merasakan lah banjir itu selama kurang lebih hampir 25 tahun kali Pak ya lamanya ya, selama Bapak tinggal sini mungkin kebanjiran terus. Nah, tapi sekarang setelah pembangunan bagaimana Pak yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah nggak banjir. Ya mau di sini udah. Ya, hujan sebentar aja itu. Iya. Tapi pas ini sudah dinormalisasi, dikeruk, udah nggak ini lagi Pak, kemarin hujan. Tambah lagi dibagusin jalan Pak ya. Loh, lagi belum dibangun kan, ampun deh ini. Becek melulu di sini. Belok. Aduh, kok nggak ada yang sekolah ini? Hah? Ini ibu-ibu nih, ini wawancara nih, boleh nih. Sini. Nah, kita tanya-tanya sebentar nih Bu. Lagi ngapain Bu? Ini lagi ngejahit manik-manik. Oh, alhamdulillah. Ini punya orang berarti Bu ya? Apa nih dia per apa namanya? Per baju atau per apa hitungannya Bu? Per baju ya? Oh gitu. Itu mau nanya sini pas pengerukan masalah kali ini di sini sekarang udah dampak kena banjir nggak? Tapi alhamdulillah sih ya masih aneh sih, semua masih naik aja ya. Masih naik, tapi nggak banjir kan? Enggak, lagi sebelum dikeruk banjir nggak selama puluhan tahun yang lalu lah gitu. Banjir kan? Tapi kalau sekarang kan udah ini kan? Ya, Yang paling kalau hujan doang dia agak naik dikit, selesai hujan turun kan. Mau nanya masalah Iya. dampak banjir yang kemarin, lagi sebelum pengerukan kan? banjir ini tinggi. Iya, Segini Bu, pernah segini. Tuh. Iya. Kenapa? Sekarang alhamdulillah ya, pas sudah dibagusin kalinya ya. Oh, udah nggak terlalu. Ya, alhamdulillah lah, bagus juga kan. Jalannya juga dibagusin. Atas ini Pak. Wih, dalam juga ya. Iya, makanya waktu itu. Pokoknya yang sering kena dampak yang di sini ini kan tinggi. Enggak. Oh iya, ini tinggi ya, ininya ya. Oh iya, iya benar-benar ini yang berarti ya rendah ya. Puluhan tahun kita Bu ya kebanjiran berarti ya. Alhamdulillah nih, semenjak dikeruk udah nggak ini lagi Bu ya, udah nggak. Nggak nyampe ke dalam. Ke dalam itu Pas ada pengerukan udah nggak lagi kan? Udah enggak. Ya alhamdulillah nih sekarang kita ada masih di RT 1 RW 07 nih, kita ada berada di jembatan yang menghubungkan antara pemukiman warga dengan wilayah RT 2 nanti melintasi kali ini ya, Kali Bokor ini. Nah ini sebelum ada normalisasi kali ini jembatannya cukup mengkhawatirkan Pak. Jadi kalau lewat juga orang takut, apalagi kalau ada warga meninggal atau warga mau apa, gotong-gotong orang sakit, orang meninggal, lah ini sangat mengerikan gitu ya. Ya alhamdulillah setelah normalisasi kali ini juga ini jembatan dibagusin juga. Artinya masyarakat ya apa cukup seneng lah ya, kalinya dibagusin, jembatannya dibagusin sehingga memudahkan kembali aktivitas masyarakat yang dilakukan sehari-hari, baik itu kerja, anak-anak sekolah maupun mereka beraktivitas dengan kegiatan lainnya. Nah ini kan akses satu-satunya nih Pak menuju ke jalan raya.
Nggak ada lagi soalnya kalau nggak lewat sini. Sobat Jelajah Jakarta, Pak RW memperlihatkan pada saya hulu Kali Bokor yang nantinya akan dibangun tanggul lagi di tahun depan. Nanti di sini berlanjut tahun depan, Pak, karena anggarannya cuma 500 meter, ya. Sedangkan total panjang ini semua 800 meter dari 1 kilo yang mau dibangun, gitu. Jadi nanti kita ini pengadaan tahun depan anggarannya. Saat berada di lokasi hulu Kali Bokor, kebetulan saya menjumpai teman-teman dari Sudin SDA Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang sedang mencabut sejumlah kayu yang sebelumnya menyangga jembatan yang baru dibangun. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja selaku pengurus wilayah di RW 07, Pak RW tahu saat pembangunan ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Utara maupun kontraktor yang membangun tanggul di Kali Bokor ini. Tantangan terbesar adalah karena banyak rumah warga yang mepet dengan Kali Bokor. Yang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Utara adalah bukan menggusur, melainkan melakukan perapihan atau penataan permukiman. Tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika proses pembangunan kali ini, yaitu banyak rumah warga ini yang melebihi kali gitu ya, kamar mandinya di atas kali, sehingga bukan penggusuran yang kita lakukan, tetapi adalah perapihan. Dan kita juga merapikan kembali rumah warga yang dilakukan oleh Sudin SDA Jakarta Utara. Sobat Jelajah Jakarta, di ujung penutup episode penjelajahan saya ke wilayah Kali Baru Jakarta Utara, Pak RW 07 mengucapkan sekali lagi terima kasih pada Pemprov DKI Jakarta, terutama Sudin SDA Jakarta Utara yang sudah 1 tahun ini berjuang bersama menata wilayah agar warga tidak lagi terdampak banjir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kasudin SDA Jakarta Utara yang mungkin sudah 1 tahun inilah berjuang bersama kita pengurus wilayah untuk menormalisasi Kali Bokor ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.